Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesempatan pagi ini saya mau menggambar bagaimana skema ATS yang saya pakai. Ini ATS yang saya pakai ini saya desain sendiri, saya rancang sendiri. Ya jangan bilang desain lah, terlalu canggih. Saya nyontek. Saya nyontek dulu tuh, saya nonton di tempatnya Mas Andik di video bengkel video pengering itu, bahwasanya beliau membuat sebuah ATS kapasitas baterai. Nah, saya membuat itu dengan kapasitas baterai. Jadi LVD-nya tersambung ke baterai. Jadi inverter bekerja berdasarkan dari LVD ini. Jadi LVD ini inputnya menuju ke baterai. Inputnya menuju ke baterai. Dia akan membaca tegangan baterai. Tegangan baterainya katakanlah sekarang posisi 13 volt. Nah, LVD-nya ini disetting. Dia akan cut off, akan mematikan inverter di tegangan berapa? Misalnya saya setting di 12,4. Saya setting 12,4, dia akan mati. Gitu loh. Nanti reconnect di tegangan berapa? Ini ada settingnya, kita bisa setting di sini nih. Tegangan bawah, tegangan atasnya. Ini saya lihat di bengkel pengering, saya terus akhirnya membuat seperti itu. Nah, terus lalu saya improvisasi. Jadi saya nonton juga di di YouTube. Di YouTube channelnya Reka Surya kalau nggak salah itu. Di channelnya Reka Surya itu dia menerangkan sebuah inverter hibrid. Di dalam inverter hibrid itu ada prioritas beban. Jadi dibuat sebuah prioritas critical load sama normal load. Jadi katakanlah di inverter itu outputnya dua. Satunya untuk beban yang tidak boleh mati, dia harus selalu on. Nah, biasanya ya itu contohnya apa contohnya? Nah, contohnya kalau saya analisa, maksudnya ini tafsiran saya. Kalau saya analisa ini ya sangat bagus. Jadi contoh kolam koi. Banyak sekali kolam koi ketika listriknya mati karena PLN gangguan atau apa, dia itu ikannya ikut mati. Nah, itu namanya beban yang tidak boleh mati, beban kritik. Itu nggak boleh mati, harus selalu hidup. Nah, itu saya akhirnya melihat dari situ, lihat di bengkel pengering, lihat di channelnya Reka Surya menerangkan inverter hibrid. Saya akhirnya membuat sebuah ATS dengan prinsip kerja dua itu, kapasitas baterai dan pembagian beban. Akhirnya saya buat seperti itu. Nah, skemanya bagaimana? Nah, skemanya ini saya gambarnya jelek nih. Ini saya buka, ini skemanya. Terus wiringnya juga saya jelek karena saya bukan tukang listrik. Saya cuma DIY, nggak punya sertifikat. Nah, ini saya jelaskan ini saya pakai dua relay, dua LVD. Jadi relay LVD yang pertama ini, LVD pertama terhubung ke relay yang pertama. Suplai dari LVD kedua ini ngambil dari LVD pertama. Pernah saya ambilkan dari baterai, akhirnya ini LVD-nya ini ATS-nya balapan nih, beban 1 beban 2 balapan. Akhirnya saya ambilkan suplainya dari LVD 1. Relay kedua ini LVD-nya dari LVD 1 suplainya. Ya, ini LVD 2 mengatur relay yang kedua. Nah, wiringnya bagaimana kabelnya? Sederhana saja lah, saya nggak rumit-rumit. Ini normally close. Ini normally close. Ini saya hubungkan ke PLN. Dua-duanya ini ke PLN. Normally close-nya ini PLN.
Ini live, di sini netral, di sini live. Ini sama semuanya, saya paralel di sini. Dua relay ini kita paralel. Lah normally opennya itu yang relay pertama itu ke beban kritik, ke beban satu, beban pertama. Ini yang untuk critical load, yang beban yang nggak boleh mati. Ini beban-beban vital lah menurut saya, ini nggak boleh mati. Contoh ya, yaitu kolam koi, modem wifi dan kawan-kawan. Nah terus di sini yang ke sini komonnya ini ke beban kedua. Lah beban kedua ini yang saya katakanlah dia mati pun nggak apa-apa, ibaratnya seperti itu, nggak urgent sekali. Nah beban kedua ini kalau saya ini malah saya gunakan untuk beban-beban induktif seperti kulkas, karena kulkas ini kebetulan ini pendapatan KWH-nya untuk PLTS itu paling sedikit, tapi kadang itu sangat menyiksa inverter, terutama yang inverter yang baterainya pas-pasan. Nah ini biasanya sangat menyiksa inverter itu kulkas. Saya masukkan ke beban kedua. Jadi beban kedua saya ini ada kulkas di sini. Kulkas awalnya itu besar, bikin kaget. Itu kadang inverter juga pingsan kalau yang pas-pasan. Jadi saya rasa sangat simpel. Ini kedua relay normally close-nya dua-duanya di paralel ke PLN. Normally open dua-duanya di paralel ke output inverter. Nah, untuk ini common dari relay 1 ini untuk beban 1 atau critical load yang saya pakai untuk critical load. Untuk relay kedua saya hubungan ke beban kedua, sangat sederhana. Nah masalah-masalah yang sering terjadi bagaimana? Nanti tabrakan, nanti tidak aman, relay tidak aman. Nah itu bukan urusan saya pakai untuk saya sendiri. Dan yang perlu diingat-ingat, misalnya ada yang mau ikut buat seperti ini, tentunya saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya buat ini. Saya namanya DI, aturan DI itu do with your own risk. Maksudnya resiko tanggung penumpang lah, kan seperti itu. Ketika inverter dinyalakan, ini PLN beban ini sedang terhubung ke PLN. Beban sedang terhubung ke PLN, inverter nyala, kan terjadi perpindahan. Terjadi perpindahan sumber yang tadinya menggunakan PLN berpindah ke normally open yang menggunakan PLTS, kan terjadi perpindahan. Nah, di sini nih kalau dayanya yang digunakan ini cukup besar, katakanlah 300-400 watt ke atas, ini terjadi percikan bunga api di sini di jalur live antara common sama live dari PLN. Ini terjadi percikan bunga api. Tapi karena ini kapasitas baterai, ketika inverternya switch kembali ke PLN, berarti kan posisi ini inverter ini kan posisi inverter itu di sini ada saklar inverter ya. Ini juga switch inverter, ini ada relay untuk switch inverter nih. Nah, ini relay untuk switch inverter. Otomatis ketika sensor LVD1 memberikan sinyal cut off kepada inverter, berarti inverter sudah tidak berdaya, atau maksudnya sudah tidak mengeluarkan arus lagi. Jadi ini aman. Di sini tidak ada loncatan bunga api karena arus listrik ke jalur inverter sudah hilang, baterainya habis, kan begitu. Nah, yang masalah yang sangat sensitif lebih ini adalah di sini nih, di relay kedua. Untuk relay kedua ini potensi spark atau loncatan bunga api itu ada dua tempat. Antara jalur di sini nih, jalur live PLN dan common. Karena terjadi perpindahan ini, katakanlah
beban ke PLN, PLN ini sedang menanggung beban. Nah, ini ada terjadi perpindahan, dari beban ini perpindahan ke inverter. Nah, ini terjadi loncatan bunga api di sini. Nah, ketika LVD2 ini kan berdasarkan bukan kapasitas baterai. Ketika LVD2 switch off, ini inverter tidak mati, tapi dia cuma memindahkan beban kedua ini, beban induktif saya. Kebetulan saya ini pakai kulkas di sini. Beban induktif saya ini berpindah ke inverter karena LVD mendeteksi tegangan baterai kurang, atau katakanlah kalau saya sih cenderung matahari redup. Ketika matahari redup, ini LVD akan memindahkan beban ke PLN. Sedangkan inverter ini posisinya masih hidup. Beban berpindah ke PLN. Nah, di sini akan terjadi percikan bunga api juga di sini nih. Nah, ini terjadi percikan bunga api karena inverter posisinya masih ada arusnya, terus switch ke PLN. Nah, ini akan terjadi percikan bunga api. Saya memakai RC snubber, bentuknya seperti ini nih. Ini RC snubber. Ini RC snubber ini saya pasang. Berarti saya masang itu 3. Ini saya pasang ya di sini, di titik-titik ini, di jalur PLN, live PLN, dan common atau ke beban live beban 1, di jalur live PLN dan beban 2, terus live beban ke live inverter. Nah, ini saya pasang di sini. Tujuannya untuk meredam percikan bunga api. Itu tujuannya apa? Ya biar tidak terjadi, ini kalau dibiarkan ini relay lama-lama rusak. Biarpun kontaknya sudah terbuat dari silver segala macam, itu kalau promosinya di toko deskripsinya itu kan bahannya terbuat dari silver, copper segala macam, tapi ternyata ya namanya barang elektronik ya, kalau nggak rusaknya nanti pabriknya nggak jalan. Nah, itu tetap ini antisipasinya. Kalau di dunia elektronik itu biasanya dipasang sebuah alat namanya RC snubber ini. Tujuannya apa? Untuk meredam spark atau percikan bunga api itu, nanti relaynya jadi awet. Ini kadang kalau kita biarkan, ketika bebannya tinggi, MCB-nya akan trip, entah MCB PLN atau MCB dari inverter. Jadi saya pasang 3 titik di sini, saya pasang 3 titik. Tapi kembali lagi, misalnya ada yang mencoba atau ikut-ikutan, ya tetap resiko ditanggung sendiri. Saya rasa itu cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan juga saya sampaikan terima kasih untuk channelnya Eka Surya dulu yang saya nyontek di situ tentang inverter hibridnya, juga bengkel pengering dengan inverter ATS kapasitas baterainya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.